Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saudara pernah mendengar seorang berdoa demikian, "Ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar ini menjadi rema untuk hidup kami." Atau juga pernah mendengar khotbah tentang logos dan rema itu berbeda. Apakah pernyataan dalam doa dan khotbah tersebut sesuai ajaran Alkitab? Ikuti penjelasan dalam video ini agar saudara tidak mengikuti ajaran salah yang telah disampaikan oleh banyak orang yang tidak mau belajar tapi rajin mengajar. Saudara-saudara, mereka, orang-orang yang tidak mau belajar tapi rajin mengajar, baik di mimbar-mimbar Kristen juga di media sosial ini, membedakan antara logos dan rema. Logos dikaitkan dengan firman yang tertulis yaitu Alkitab, sedangkan rema dikaitkan dengan suara Allah dalam hati umatnya. Jadi, jika kamu membaca Alkitab, lalu ayat-ayat dalam bacaan itu tidak bicara kepadamu, maka ayat-ayat itu hanyalah logos dan bukan rema bagimu. Bagi mereka, rema adalah inisiatif Allah, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam mengucapkan ulang firman yang telah tertulis itu sehingga menjadi hidup bagi perseorangan tertentu dalam situasi khusus atau tertentu pula. Jika firman itu berbicara kepada kita, maka logos itu telah berubah menjadi rema. Contohnya gini, saat kamu mendengar firman tentang Yesus meredakan badai, firman yang ini dianggap logos. Lalu dalam hatimu, kamu menjadi yakin bahwa Tuhan akan meredakan badai masalah yang bertubi-tubi dalam hidupmu. Maka pada saat itulah firman yang diberitakan yang merupakan logos itu berbicara kepadamu atau telah menjadi rema. Mengenai hal ini, apakah logos memang berbeda dengan rema? Saudara-saudara, baik rema maupun logos adalah kata dalam bahasa Yunani yang dalam Alkitab diterjemahkan secara sama, yaitu firman atau kata atau perkataan. Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Dikatakan di sini menggunakan kata rema. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Matius 26 ayat 75. Ayat paralel Matius 26 ayat 75 ini adalah dalam Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Berkata di sini menggunakan kata logos. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara-saudara, ini adalah cerita yang sama mengenai penyangkalan Petrus. Tapi saudara, perhatikan ketika Petrus teringat akan apa yang dikatakan oleh Yesus, pada Injil Matius menggunakan kata rema, sedangkan pada Lukas menggunakan kata logos. Kita lanjutkan dengan ayat yang lain. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Perkataan di sini menggunakan kata rema. Lukas pasal 24 ayat yang ke-8. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Perkataan di sini menggunakan kata logos, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam kedua teks ini, kata perkataan dalam Lukas menggunakan kata rema, tapi dalam Kisah Para Rasul menggunakan kata logos. Padahal konteksnya sama, yakni mengingat perkataan Yesus. Nah, jika demikian, maka dari contoh-contoh ini terlihat jelas bahwa logos dan rema digunakan secara interchangeable, bisa dibolak-balik. Tidak ada perbedaan antara rema dan logos, karena penggunaan kata rema dan logos itu dipakai secara sinonim dalam Alkitab. Sekarang perhatikan ayat ini. Ketika Petrus sedang berkata demikian,
turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Dalam terjemahan King James, apa yang disampaikan Petrus adalah rema, sedangkan yang didengarkan oleh jemaat Tuhan adalah logos. Hal ini menjadi menarik karena mereka yang sering membedakan antara logos dan rema selalu mengatakan bahwa firman yang disampaikan adalah logos dan yang diterima adalah rema. Sedangkan berdasarkan ayat ini malah terbalik, bahwa apa yang disampaikan Petrus disebut rema, dan mereka yang mendengar atau menerimanya itu ternyata sedang mendengar atau menerima logos. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pembedaan yang sering dilakukan oleh pengkhotbah pada aliran tertentu yang tidak mau belajar tapi sok mau mengajar, jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan karena memang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali. Lagi pula saudara-saudara, jika kita mencari kata rema dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kata tersebut tidak selalu memiliki makna positif. Sekarang perhatikan ayat berikut ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36. Saudara perhatikan kalimat setiap kata sia-sia. Kata dalam kalimat ini memakai kata Yunani rema, padahal konteks kalimat ini adalah apa yang diucapkan itu sia-sia. Yang berikut mereka berkata bahwa kalau firman itu berbicara kepada kita, maka logos itu berubah menjadi rema. Dengan rema yang diperoleh dari Roh Kudus inilah yang akan mempertobatkan dan membuat kehidupan rohani seseorang mulai bertumbuh. Tetapi saudara, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, 4 ayat 4, 8 ayat 14, 11 ayat pertama, dan 13 ayat 48, sekalipun firman itu jelas berbicara kepada orang-orang itu karena mereka bertobat, tetapi toh kata yang digunakan adalah logos dan bukan rema. Demikian juga pertama Petrus 1 ayat 23 menggunakan kata logos, padahal firman di sini adalah firman yang melahirbarukan. Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa logos itu tidak selalu menjadi rema atau firman Allah bagimu. Ini mirip dengan ajaran neo-ortodoks. Ajaran neo-ortodoks berkata bahwa kata-kata dalam kitab suci hanya menjadi firman Allah kalau berbicara kepada kita. Dan ini jelas merupakan ajaran salah, karena kita harus percaya bahwa seluruh kata-kata dalam kitab suci adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Dan itu tidak bergantung pada Anda mengerti atau tidak, atau firman berbicara kepadamu atau tidak. Dengan demikian saudara, berhati-hatilah dengan ajaran yang salah ini, yang mungkin saja bisa disampaikan oleh pengkhotbah favorit Anda. Oleh sebab itu, membaca Alkitab, belajar Alkitab secara rutin, menjadi kegiatan yang penting bagi kerohanianmu, dan bukan menunggu logos menjadi rema, karena logos dan rema itu maknanya sama. Dianggap berbeda karena mereka yang menganggap berbeda adalah mereka yang tidak mau belajar tapi sok mau ngajar. Mereka bukan sedang membangun kerohanianmu melalui ajaran mereka, tapi sedang merusak pertumbuhan imanmu. Jangan dengarkan mereka. Semoga mencerahkan saudara semua. Shalom.